Halo, selamat pagi semua. Hari ini saya akan sharing di video ini hal yang cukup penting bagi saya dan mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama. Seperti kita ketahui bahwa jika kita mengganti velg atau ban, maka kita diwajibkan untuk balancing dan juga spuring. Nah, kedua hal tersebut menjadi lebih wajib lagi jika kita menggunakan ban yang kita upgrade ukurannya atau profilnya, ataupun velg yang kita upgrade baik diameter rimnya atau lebar velgnya. Jadi saya sudah datang yang ketiga kali untuk spuring, karena untungnya jika kita membeli produk HSR kita diberi garansi 7 hari gratis spuring apabila kita masih merasa kurang nyaman. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah membeli velg HSR dengan ring 14. Dan jika teman-teman bingung kenapa saya tetap memilih ring 14, itu karena saya sudah terlanjur membeli ban dengan profil 175/65 ring 14. Ring itu sebenarnya disingkat R dan sebenarnya itu adalah radial, tapi secara umum orang menyebutnya R itu adalah ring atau diameter dari lingkaran velg. Jadi saya tetap membeli velg 14 inch. Dengan begitu ban saya tidak perlu membeli lagi. Namun karena velg yang saya beli lebarnya naik 1 inch, dari bawaan velgnya adalah 5 inch, sekarang menjadi 6 inch, otomatis bentuk ban akan menjadi lebih membulat atau seperti donat. Nah, inilah yang sering dikeluhkan orang yang sudah upgrade, karena kita hanya mengikuti ukuran dari ring velg baru yang kita beli. Padahal lebar velg juga sangat menentukan, dan juga ET atau offset yang berubah. Nah, jadi karena saya merasa cukup berat, padahal berat dari velg HSR ini lebih ringan dari velg bawaan, yang mana harusnya lebih ringan dikendarai, akan menjadi terasa berat di setirnya. Sehingga saya melakukan spuring, dan ini spuring kedua. Spuring pertama itu mengubah toe menjadi toe out agar setirnya menjadi lebih ringan, dan juga caster tentu tidak bisa dirubah, karena mengubah caster itu tentu mengubah fisik dari kaki-kaki yang lebih rumit karena menyangkut shock breaker. Sedangkan chamber itu juga hanya mobil-mobil tertentu yang bisa dirubah chambernya. Jadi mobil-mobil yang beredar di Indonesia hampir seluruhnya hanya mengubah toe-nya, apakah toe in atau toe out. Dan toe in banyak diaplikasikan pada mobil dengan penggerak roda belakang atau rear wheel drive (RWD), sedangkan toe out banyak diaplikasikan ke mobil dengan penggerak depan atau forward wheel drive (FWD). Saat kita spuring pun kita hanya mengubah toe dari velg kita, tetapi juga tentu merubah
secara tidak langsung caster dan chambernya, walaupun sedikit saja perubahannya. Nah, saya meminta to out-nya diubah sehingga menjadi -3, namun karena saya tetap merasa setirnya berat, maka to out-nya diubah menjadi -6, dan itu adalah penyetelan yang maksimal. Kerugian dari to out adalah ban mobil kita akan terkikis bagian sebelah dalamnya lebih parah, namun kekurangan dari to in akan mengikis bagian luar ban lebih dahulu. Video-video tentang mengubah caster, camber, dan toe itu banyak di YouTube, sangat mudah dipahami. Namun saat spring yang diubah tentu hanya toe-nya, apakah 0, apakah in atau positif, apakah out atau negatif. Jadi bagi teman-teman yang merasa ada ketidaknyamanan, itu bisa melakukan spring ulang sampai benar-benar didapatkan settingan yang tepat sesuai dengan kondisi dari kaki-kaki di mobil kita. Apalagi jika kita sudah membuat lebih ceper atau kaki-kaki kita sudah tidak terlalu bagus, itu tentu setiap mobil sangat bervariatif penyetelan springnya. Namun ada satu hal yang saya dapatkan setelah mencoba mengganti ke velg racing, yaitu kita harus memperhatikan ET dan terlebih lagi lebar velg tersebut. Nah, jika lebar velg tersebut melebihi velg standar kita, maka kita tidak boleh menggunakan ban standar kita lagi. Misalnya 175/65, kita naikkan ke 185. Jika kita menggunakan ban 185/55, maka kita akan mendapati profil ban yang lebih lebar dibanding 175/65. Mudah-mudahan sharing saya hari ini dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian video dari saya dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.